Palu hakim diketuk, bletak. Sidang pra-peradilan memutuskan polisi wajib membuka kembali kasus esek-esek Sejoli, Rizik, dan Firza. Pertimbangan hakim demi kepentingan umum. Kasus yang sempat bikin heboh sekecamatan ini memang sempat dihentikan polisi pada tahun 2018. Saya waktu itu membayangkan saat polisi menghentikan kasus ini. Di mata saya, langkah itu bukan sepenuhnya pertimbangan hukum, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya pertimbangan sosial. Masa sih bangsa sebesar ini harus disibukkan hanya oleh syahwat seorang lelaki setengah baya? Mungkin ada juga pertimbangan etisnya. Udahlah, Rizik kan ngakunya ulama, imam besar, jadi kita tutupi aja aibnya. Hentikan kasus ini dan semoga dia mendapat hidayah. Saya kira ya begitulah kira-kira pertimbangan non-hukumnya ketika kasus ini dihentikan. Jadi penghentian kasus itu sebagai upaya untuk bikin hidup kita jadi lebih adem. Mestinya Rizik berterima kasih dengan upaya itu. Tapi Rizik ternyata bukannya berterima kasih tapi makin jumawa. Omongannya tambah kasar, perilakunya lebih beringas. Coba dengar ceramahnya sesaat setelah kembali dari pelariannya di Saudi. Bahkan pengawalnya Rizik berani menembaki mobil petugas. Meski akhirnya 6 orang pengawal ikut tuh mati sia-sia. Dalam sistem hukum kita, SP3 atau surat pemberhentian perkara yang dikeluarkan polisi memang bisa digugat. Seorang WNI melayangkan gugatan agar kasus chat mesum ini dibuka kembali. Dan hasilnya hari ini, Palu hakim memerintahkan demi hukum dan kepentingan umum, kasus itu harus dilanjutkan. Polisi diminta oleh pengadilan untuk menyeret tersangkanya ke meja hijau. Lalu episode seru itu kita mulai lagi. Anda semua pasti masih ingat sekitar Januari 2017, media sosial kita disesaki oleh capture sebuah layar HP yang isinya chat esek-esek. Chat esek-esek itu diduga dilakukan oleh Rizik dan Firza. Saya yakin Anda pernah membaca konten chat genit itu. Obrolan WhatsApp tersebut terjadi sekitar Agustus 2016. Isinya seru banget. Ada kata apem, kata pisang, kata tegang, terus basah-basah gitu. Pokoknya kata yang rada aneh-aneh. Ada juga permintaan dari WhatsApp cowoknya nih. Isinya begini, ayo dong foto duduk telanjang sayang. Nah begitu tuh. Dan kita tahu foto dengan pose sesuai permintaan itu juga beredar di masyarakat. Ada cewek berpose duduk tanpa dibungkus sehelai daun pisang pun. Di foto itu, spray dan televisi tabung menjadi saksi bisu kenakalan dua remaja berusia hampir petang itu. Mereka juga bicara tentang rencana pertemuan di kandang kambing. Nah, orang gampang mengartikan kandang kambing yang dimaksud dalam obrolan itu adalah lokasi markas Rizik di Megamendung yang kini tanahnya bermasalah, bangunannya berdiri secara ilegal. Kasus chat esek-esek itu dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi ke polisi. Saat dilaporkan kemarin, Firza sendiri yang sebagai ceweknya sedang ada di tahanan Makobrimob karena kasus makar yang menderanya. Ia kemudian dilepaskan setelah masa pemeriksaan selesai. Pada awal Februari 2017, polisi menggeledah rumah Firza dalam kaitannya dengan kasus makar. Di sana juga ditemuin spray sama pesawat televisi yang sama persis dengan background foto seronok yang beredar dan pernah mungkin Anda lihat. Karena bukti-bukti sudah lengkap, akhirnya polisi memanggil Rizik dan Firza untuk dimintai keterangan. Setelah panggilan kedua, Firza datang sendiri, sedangkan Rizik udah buron ke Saudi. Proses penyidikan terus berlanjut sampai akhirnya kita tahu dikeluarkannya surat perintah penghentian perkara atau SP3. Alasan hukumnya kata polisi saat itu bukan karena catnya palsu,
atau foto-foto yang beredar itu adalah foto rekayasa. Bukan itu alasannya. Tetapi kata polisi, karena saat itu tidak ditemukan siapa yang mengunduh chat esek-esek itu ke media sosial, jadi dihentikan. Rizik ini emang banyak terkena kasus hukum. Laporannya di kepolisian menumpuk. Tapi dari semua kasus, mungkin soal esek-esek ini yang paling ditakutin. Buktinya, dulu ia memilih buron ketimbang berhadapan dengan hukum. Bagi Rizik, kasus ini berat bukan karena ancaman hukumannya, bukan karena ancaman pidananya. Kasus ini terasa berat karena melibatkan selangkangannya sendiri, plus melibatkan selangkangan orang lain. Kalau Rizik dihukum karena mulutnya yang kasar, ia akan tetap diglorifikasi sebagai pahlawan oleh pengikutnya. Kalau ia dihukum karena ceramahnya yang provokatif, pengikutnya akan tetap menganggapnya sedang melakukan jihad. Kalau ia melawan petugas, ia akan dianggap sebagai superhero. Tapi apa yang terjadi jika pengadilan nanti membuktikan cat esek-esek itu valid dan Rizik dihukum karena ulahnya tersebut? Terus kepikiran nggak apa yang ada di kepala keluarga 6 orang anggota FPI yang meninggal kemarin? Bahwa mereka mati hanya untuk membela seorang yang berperilaku mesum. Kasihan kan? Bayangkan seorang imam besar, seorang yang diagung-agungkan pengikutnya, kini duduk di kursi tersangka untuk menerangkan bagaimana ia bisa basah hanya oleh sebuah chat. Saya membayangkan ketika Rizik dengan pakaian kebesarannya hadir di pengadilan. Para pengawalnya yang galak saat berteriak takbir itu mensesaki ruang pengadilan. Lantas majelis hakim bertanya kepada Rizik, "Apa yang saudara maksud dengan pisang yang sudah tegang? Tolong dijelaskan, apakah itu pisang Ambon atau pisang kepok?" Pusing kan jawabnya? Atau mungkin pertanyaannya begini, saudara benar-benar berniat janjian wik di kandang kambing? Apa jawabannya kita nggak tahu. Pertanyaan-pertanyaan sejenis itu pasti akan mengundang cekikikan pengunjung. Tidak kecuali mungkin para pengikutnya Rizik sendiri yang hadir di sana. Jadi ketika dulu terserempet kasus ini, Rizik memilih buron ke Saudi. Kita bisa maklum langkah itu. Dunianya akan runtuh seketika ketika soal-soal celana dalamnya dibeberkan di ruang sidang. Sebagai imam besar, di ruang sidang itu, ia akan tersedak oleh kenakalan salah satu organ tubuhnya sendiri. Bagi orang seperti Rizik, kasus ini sangat mengerikan. Lebih mengerikan dari kasus-kasus lainnya. Saya hanya ajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.